Ayam kalasan ini rasanya legit, bumbunya ngresep banget dan ngeprul saat dicuil. Hai, jumpa lagi dengan Christina. Aku hari ini ditemani kucing Lure. Nih aku mau masak ayam kalasan, cuma jahenya nggak ada. Jadi aku ke depan rumah mau cabut dulu ya jahenya. Ini aku tanam jahe di pot di depan rumah. Nah, coba lihat nih. Wah, jahenya ada tapi kecil-kecil. Ini adalah jahe merah. Coba aku mau cabut dikit lagi ya. Nah, segini udah lebih dari cukup. Ini batangnya aku buang, terus aku mau cuci dulu ya. Jahenya udah bersih, ayo kita masuk ke rumah lanjutkan persiapan bahannya. Untuk ayamnya aku pakai 1,5 kilo. Seperti biasa dikasih perasan air jeruk nipis, baru diulet-ulet ya biar ngilangin amisnya. Habis itu diemin sembari aku mau siapkan untuk bumbunya. Ini ada serai, aku geprek saja. Terus habis itu ada lengkuas, aku ambil kira-kira 2 potong ya. Terus dikupas. Ini lengkuasnya udah aku cuci bersih baru aku kupas. Terus ini jahenya yang tadi dipetik aku ambil 2 aja, yang potongan kecil dikupas juga. Dan ini daun salam. Untuk bumbu ulek ini ada ketumbar dan bawang putih, ada bawang merah dan juga jahe. Tambahin garam kira-kira 1 sendok makan untuk membantu biar nguleknya ini lebih gampang. Sekarang aku mau bumbuin ayamnya, masukkan serai, lengkuas, daun salam, dan juga bumbu ulek. Tambahin dengan gula jawa, asam jawa secukupnya ya, nanti kalau kurang baru ditambahkan lagi. Terus airnya ini aku pakai air kelapa. Kalau teman-teman nggak ada boleh pakai air putih biasa ya. Kalau semuanya sudah masuk, aduk-aduk biar bumbunya ini rata. Setelah itu aku rebus ayamnya. Ini aku pakai api sedang. Kalau sudah mendidih sesekali harus dibolak-balik ya, biar matangnya merata dan juga air bumbunya itu ngeresep dengan baik ke dalam ayamnya. Nanti jangan lupa dicicipin ya, kuahnya ini rasanya harus 1 level lebih kuat dari rasa yang pas. Karena tadi masih hambar, aku tambahkan lagi asam jawa, gula merah, dan garam. Lalu aduk-aduk biar bumbunya tercampur rata. Dan ini ada 1 bumbu yang tadi belum dimasukkan ya, yaitu lada bubuk. Aduk-aduk lagi, terus biarkan mendidih. Selain ayam, aku juga mau tambahkan beberapa tempe ya. Nah, ini tempenya tempe deso atau yang dibungkus satu-satu itu. Ini aku mau garitin dulu biar bumbunya itu lebih cepat meresap. Setelah itu cemplungin aja ke dalam godokan ayamnya. Nanti usahakan agar tempenya ini tercelup dengan baik. Ayam kalasan yang manis ini mirip dengan baceman ya, bumbunya juga hampir sama dengan tempe dan tahu bacem. Terus kalau teman-teman biasanya suka yang mana nih? Seneng yang ayam kalasan model manis gini, apa seneng yang model asin? Kasih komentar ya di bawah. Untuk sentuhan terakhir, aku mau tambahin kecap ya. Selain untuk menguatkan rasa manis, kecapnya ini juga bikin ayamnya warnanya jadi lebih gelap. Jadi nanti pas digoreng atau dibakar itu warnanya lebih cantik, nggak pucat. Nah, ini sudah mateng dan ini sudah aku dinginkan. Aku mau goreng ayamnya dan juga tempe ini secukupnya. Sisanya nanti disimpan saja di dalam freezer. Jadi kalau sewaktu-waktu mau digoreng atau dibakar itu tinggal di defrost aja. Nanti digorengnya sampai kuning kecoklatan seperti ini. Terus angkat dan sajikan dengan sambal. Sambalnya itu terserah ya, mau sambal bawang, mau sambal terasi. Kalau di sini nanti aku akan pakaiin sambal terasi. Untuk link sambal terasinya nanti bisa dilihat ya di tautan di atas. Nah, ayamnya sudah ready, sudah matang. Ini aku mau sajikan dengan nasi panas. Nanti tambahin sama sayur atau sama lalapan sesuai dengan selera. Aku siapkan di sini timun dan juga tomat. Terus sambalnya ini sambal terasi.
Nah, terakhir jangan lupa tambahin sama brambang goreng. Ayam kalasan ini rasanya legit, bumbunya ngresep banget, nagih pokoknya. Nah teman-teman, inilah resep dari Dapur Permai untuk hari ini, ayam kalasan versi manis. Semoga resepnya ini bermanfaat dan silahkan modifikasi sesuai dengan selera. Jangan lupa ya kunjungi Dapur Permai Christina untuk resep memasak yang lain. Sampai jumpa. Waduh, copot.